Damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, saya ada di gedung gereja GKJ Purworejo yang sedang dibuka total, dan disinilah kami punya harapan bahwa ke depan kita akan makin baik, makin lengkap, dan makin menjadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Dan di sini juga sedang dirancang banyak hal gitu. Saudara, oleh sebab itu dalam perenungan kali ini saya akan mengajak kita untuk mencermati bagaimana bersikap dalam menghayati hidup, terutama bersikap terhadap rumah Tuhan, gedung gereja, dan bagaimana kita menghayati bahwa gedung gereja itu juga tidak hanya gedungnya, tapi juga diri kita. Nah, saudara, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari GKJ Purworejo mengucapkan selamat jumpa kembali di RHI kali ini, dan kiranya ini menjadi berkat buat kita semua, dan ini juga menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saudara, kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal 6. Kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal 6. Ayatnya cukup panjang, tapi saya akan ajak kita untuk mencermati pada ayat yang pertama. Demikian, Salomo mendirikan bait suci. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Syu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman ini dan yang menghayatinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mendirikan rumah Tuhan bukan sekedar materi, tapi persiapan spiritual juga. Dan kita sudah tahu, Daud menyiapkan semua, tapi tidak diizinkan Tuhan untuk mendirikan, dan harus Salomo. Berarti apa? Persiapan fisiknya lama. Yang kedua, mendirikan rumah Tuhan tidak hanya ini soal persiapan fisik, tapi juga spiritual. Dan itu membutuhkan kesungguhan di dalam penyertaan Tuhan. Saudara baca di sini tadi bahwa pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja. Jadi tahun ke-4, saudara, artinya apa? 4 tahun untuk membuat sistem, untuk mengokohkan sistem, untuk mempersiapkan diri, dan baru tahun ke-4 dibuatlah ini, proses pembangunan ini. Begini yang ditulis dalam 1 Raja-Raja. Pada tahun ke-4 sudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Syu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Nah, persiapan ada fisik, ada spiritual. Dan 4 tahun tentu itu bukan tanpa alasan. Salah satunya kalau saudara membaca pada pasal ke-5, itu ada persiapan untuk mendirikan bait suci. Saudara bisa melihat bahwa ternyata Raja Salomo tidak sendirian. Saya bacakan ayat 1 ya, dari pasal 5, dari 1 Raja-Raja 5 ayat 1. Dikatakan begini, Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang, ayat 4, tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan padaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Saudara, di ayat ini terungkap
alasan lain kenapa baru membangun, yaitu alasan keamanan, kesiapan, keamanan. Alasan lain yang di pasal 5 terungkap adalah Daud nanti minta pertolongan pada Raja Hiram di Tirus. Jadi kita tahu sekarang bahwa untuk membangun itu tidak berarti lalu sendirian dan tidak ada orang yang menolong, tapi kekompakan orang-orang di bawah kepemimpinan Salomo dan relasi keluar itu juga penting. Dan itu yang membuat nanti proses pembangunan datang dan bersilih ganti dan kemudian terjadi dan terwujud, meskipun itu butuh proses yang lama, bahkan sangat lama. Persiapan spiritual, persiapan fisik, kemudian persiapan keamanan, dan relasi untuk bersama-sama, kerjasama, bahkan dengan orang lain dalam membangun rumah Tuhan. Ini sesuatu yang indah dan menarik untuk kita cermati, saudara. Saya suka hal ini ya, bagaimana di pasal 5 ternyata pembangunan bait suci itu betul-betul dilakukan dengan cermat. Dan yang paling indah menurut saya adalah nanti Salomo meminta tukang kayu, ya, dan kayu aras, kayu sanobar itu justru dari Gunung Lebanon, dan itu di bawah kekuasaan Hiram. Jadi Raja Hiram nanti yang menolong Salomo untuk bisa mendapatkan kayu sanobar dan juga kayu yang dibutuhkan di Gunung Lebanon. Gitu. Kayu aras itu. Dan dikatakan, saudara baca di pasal yang kelima ayat 11 terungkap, lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 ekor gandum, 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Secara tidak gratis ya, ada jual beli, ada barter kalau zaman itu ya. Nah, kor adalah ukuran pada zaman itu. Saudara, dan nanti ada proses kerja yang luar biasa, bahkan disebutkan pada ayat 15, Salomo itu punya 70.000 kuli, 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat dari pegunungan. Belum terhitung mandor. Ini prosesnya Mbak Ta'ala memang besar, luar biasa. Nah, ini konteksnya saat itu, kalau sekarang yang tidak butuh tukang banyak ya, karena alatnya yang canggih gitu. Nah, saudara-saudara, saya berharap ini menjadi refleksi kita. Oh, ternyata orang yang beriman itu tidak cukup mendirikan rumahnya sendiri bagus. Orang beriman itu tidak cukup untuk mencermati hidupnya sendiri, tapi orang beriman juga memperhatikan tempat untuk ibadah, yaitu yang disebut sebagai rumah Tuhan. Dan itu yang sedang dikerjakan oleh GKJ Purworejo saat ini. Saya tahu ini butuh proses yang lama, dan ini juga proses diskusinya juga lama, dan ini juga proses untuk menggali dananya juga sangat lama. Tapi kami punya keyakinan Tuhan akan memampukan dan akan memberkati kita, sehingga proses ini, proyek ini akan berjalan dan akan sukses pada saatnya. Saudara, yang penting adalah seperti Salomo, ini semua dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan orang tertentu. Bukan, tidak ada itu. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Yang penting asal itu untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan kasih jalan, Tuhan memberkati, dan proses akan berjalan dengan baik. Saudaraku, mari kita siapkan sebagai warga GKJ Purworejo atau semua yang ikut. Mari kita siapkan untuk kita sungguh-sungguh menghayati hal ini, dan doakan supaya proses ini berjalan dengan baik. Nah, sepintas saudara bisa lihat ini yang sedang dikerjakan di Purworejo. Saudara, dengan apa yang kita saksikan, mari kita saling menopang, mari kita saling berdoa. Semoga pembangunan gedung gereja ini menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan, dan kerjasama semua pihak, bahkan ke dalam dan keluar, itu akan menjadi
proses ini akan menjadi lebih cepat. Dan sebagai hambanya, saya mengajak, mari kita seperti Salomo, kita kerja keras, kita berserah kepada Tuhan, kita berupaya, tapi kita juga berdoa. Dan mari kita seperti Salomo, kita lakukan ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, semoga Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Tuhan berkatilah supaya kami mampu menyelesaikan pembangunan gedung gereja ini, bukan sekedar gedung tapi menjadi tempat untuk kemuliaan Tuhan. Kami sebut sebagai rumah Tuhan, karena disinilah nama Tuhan dimuliakan oleh kami melalui tutur kata, perilaku, bahkan secara liturgis, tapi juga dalam perilaku kami semua. Tuhan tolonglah kami, semoga ini dapat terjadi dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Terima kasih Bapa. Amin. Di